Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang koloid. Perhatikan 3 gambar berikut. Cat, mutiara, dan es krim. Ketiganya adalah contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi pengetahuan, mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Kompetensi keterampilan membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Indikator pencapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik yaitu mengidentifikasi perbedaan campuran, mengelompokkan tipe sistem koloid, mengidentifikasi sifat-sifat koloid, menerapkan penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi cara pembuatan koloid, menerapkan pembuatan koloid, dan menganalisis kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar lebih jauh, mari kita lihat peta konsep dari sistem koloid. Sistem koloid akan belajar tentang tipe sistem koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid, dan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ingat kembali tentang campuran. Campuran terdiri dari 2 jenis, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Perhatikan campuran-campuran berikut: air gula, susu, dan kopi. Amati perbedaan ketiganya. Air gula termasuk larutan atau dispersi molekuler. Susu termasuk koloid atau dispersi halus. Kopi termasuk suspensi atau dispersi kasar. Perbedaan ketiganya, yang pertama kalau dilihat dari ukuran partikel, larutan lebih kecil dari 100 nanometer. Koloid antara 1 sampai 100 nanometer. Suspensi lebih besar dari 100 nanometer. Penampilan fisiknya, larutan cenderung jernih, partikel terdispersinya tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Sementara koloid dari jernih ke keruh, partikel terdispersinya dapat diamati oleh mikroskop ultra. Suspensi keruh, partikel terdispersinya dapat diamati langsung. Kestabilannya, jika didiamkan, larutan akan sangat stabil atau tidak terpisah. Koloid relatif stabil, tidak mudah untuk dipisahkan. Suspensi mudah terpisah atau mengendap. Cara pemisahannya, larutan tidak dapat disaring, koloid tidak dapat disaring, suspensi dapat disaring dengan filtrasi. Setelah mempelajari perbedaan campuran, tuliskan contoh campuran sehari-hari dalam kehidupan kita. Larutan, contohnya adalah larutan gula, larutan garam, larutan alkohol, larutan cuka, dan lain-lain. Koloid, sabun, susu, jeli, mentega, mayonaise, dan masih banyak yang lain. Dispersi kasar, air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir, campuran kopi, dan masih banyak yang lainnya. Maka, kita dapat membuat kesimpulan tentang pengertian koloid. Koloid adalah campuran heterogen namun tanpa homogen yang terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi, di mana ukuran partikelnya lebih besar dari larutan namun lebih kecil dari suspensi. Setelah memahami pengertian koloid, kita akan belajar tentang tipe sistem koloid. Ada 8 tipe. Yang pertama, aerosol padat, fase terdispersinya padat dalam medium gas. Contoh, asap, debu. 2, sol, padat dalam cair. Contoh agar-agar, cat, kanji, tinta. 3, sol padat, padat dalam padat. Contoh
kaca berwarna, paduan logam. 4. Emulsi. Contoh, cair dalam cair, contoh susu dan santan. 5. Aerosol, cair dalam gas, contoh kabut dan awan. 6. Emulsi padat, cair dalam padat, contoh keju dan mentega. 7. Buih atau busa, fase terdispersinya gas, medium pendispersinya cair, contoh krim kocok dan busa sabun. Yang terakhir, busa padat, gas dalam padat, contoh karet busa dan batu apung. Perhatikan beberapa contoh koloid berikut. Krim rambut merupakan koloid yang berjenis gel. Mentega merupakan koloid yang berjenis emulsi. Lipstik merupakan koloid yang berjenis sol padat. Sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek tindal. Perhatikan gambar tersebut. Ilustrasi tentang eksperimen antara larutan dan koloid yang diberi cahaya. Tanpa terlihat bahwa apabila cahaya melewati koloid, maka akan terjadi penghamburan, sehingga partikel koloid membuat cahaya menjadi lebih terang. Penghamburan bekas sinar cahaya oleh partikel koloid dinamakan dengan efek tindal. Contoh adalah saat kita mengendarai mobil. Apabila lampu sorot mobil mengenai kabut, maka akan tampak lebih cerah, lebih terang cahayanya. Yang kedua adalah gerak Brown. Ilustrasi gerak Brown adalah gerak acak tidak beraturan dari partikel koloid. Yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan di permukaan koloid terhadap partikel atau ion atau senyawa lain sehingga partikel koloid bermuatan. Contoh, sel FeOH 3 kali yang menyerap ion H+ di sekitarnya sehingga dia bermuatan positif. Penerapan adsorpsi dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah pada proses pemutihan gula tebu melalui sistem koloid tanah di atom atau karbon. Yang kedua adalah penjernihan air. Proses penjernihan air memiliki dua sifat koloid dalam penerapannya, yaitu adsorpsi, penyerapan kotoran oleh partikel koloid AlOH 3 kali, dan koagulasi, pengendapan atau penggumpalan partikel koloid. Sifat yang keempat yaitu koagulasi. Koagulasi terjadi apabila sistem koloid mengalami kerusakan stabilitas karena penambahan koagulan. Contoh peristiwa koagulasi dalam proses sehari-hari yaitu penggumpalan getah karet atau lateks terjadi karena penambahan asam atau adanya mikroorganisme yang merombak karbohidrat dan lipid yang terdapat di dalam lateks. Sifat yang selanjutnya yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil yaitu koloid yang senang terhadap cairan. Koloid liofil mengadsorpsi molekul cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Jika mediumnya air, maka disebut sebagai koloid hidrofil, senang dengan air. Contoh, sabun, deterjen, agar-agar, dan kanji. Koloid liofob adalah koloid yang tidak suka pada air. Koloid liofob tidak mengadsorpsi molekul cairan. Jika mediumnya air, maka disebut hidrofob. Contoh koloid liofob adalah sol belerang dan beberapa sol logam. Perbedaan koloid liofil dan koloid liofob dapat dilihat pada tabel berikut. Koloid liofil jauh lebih stabil dibandingkan koloid liofob.
efek tindal koloid liofil kurang jelas, sedangkan koloid liofob sangat jelas. Bersifat reversibel untuk koloid liofil dan irreversibel untuk koloid liofob. Mengadsorpsi medium pendispersinya, tidak mengadsorpsi medium pendispersinya. Kekentalannya tinggi untuk koloid liofil dan kekentalannya rendah untuk koloid liofob. Sifat yang kelima adalah elektroforesis. Gerak partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Contoh elektroforesis adalah pengendap kotrel yang dipasang pada pabrik-pabrik untuk memanfaatkan sifat muatan elektroforesis dan pengumpalan koloid sehingga gas yang dikeluarkan telah bebas dari asap dan partikel berbahaya. Keenam adalah dialisis, proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contoh dialisis adalah hemodialisis yang biasa dikenal dengan istilah cuci darah. Proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui penyaringan di luar tubuh. Yang ketujuh, koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Contoh adalah ice cream, ditambahkan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar atau gula. Mari kita lihat pembuatan koloid. Koloid dibuat dari larutan menjadi koloid yang kita kenal dengan istilah kondensasi, mengubah partikel halus menjadi partikel koloid. Bisa melalui hidrolisis, reaksi redoks, dekomposisi, pergantian pelarut, dan semua reaksi yang bahan bakunya berupa larutan. Koloid juga bisa dibuat dari suspensi, yang kita kenal dengan istilah dispersi, mengubah partikel kasar menjadi partikel koloid dengan cara mekanik, peptisasi, atau busur Bredig. Cara kondensasi dapat berupa pendinginan, penggantian pelarut, pengembunan uap, dan reaksi pengendapan. Berikut contoh beberapa reaksi pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Yang pertama dengan cara reaksi redoks adalah pembuatan sol belerang. Yang kedua hidrolisis dengan reaksi pembuatan sol FeOH 3 kali. Yang ketiga dekomposisi rangkap pembuatan sol AgCl. Yang keempat reaksi penggaraman untuk pembuatan sol AgCl. Cara dispersi dapat melalui 3 cara mekanis, yaitu penghalusan atau menggunakan gilingan koloid, contoh campuran semen dan air untuk membuat bahan cat, cara peptisasi penambahan zat ketiga ke dalam suatu presipitat atau endapan. Contoh endapan AgCl ditambahkan NH3 akan terbentuk koloid sol AgCl. Yang ketiga busur Bredig. Perhatikan koloid berikut. Ya, tentukan cara pembuatannya. Cat dengan cara mekanik atau dispersi, mentega dengan cara kondensasi atau pendinginan, agar-agar dengan cara peptisasi. Koloid dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada tabel berikut. Berbagai jenis industri dan contoh produk koloidnya. Industri makanan, keju, mentega, susu, mayonaise, industri kosmetik, krim, pasta gigi, sabun, industri bahan bangunan, cat, industri kebutuhan rumah tangga, sabun, deterjen, industri pertanian, pestisida dan insektisida, industri farmasi, minyak ikan, penisilin, untuk suntikan, salep, krim, dan lain-lain. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.